Dandelion Bali, dashboard agenda, dan layanan informasi internal Bapeda dan Litbangda. Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang senantiasa berkomitmen menghadirkan inovasi digital untuk memperkuat koordinasi, keterbukaan informasi, dan efektivitas kerja. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah lahirnya sebuah inovasi aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas layanan administrasi, informasi, koordinasi, dan komunikasi secara lebih terarah dan real-time. Sebelum adanya Dandelion Bali, proses pengelolaan agenda, dokumen, dan informasi masih dilakukan secara manual. Kini, semuanya terintegrasi dalam satu sistem digital yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pegawai. Dandelion Bali adalah inovasi baru yang lahir untuk menjawab tantangan komunikasi dan koordinasi di lingkungan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Kini, pola kerja manual bertransformasi menjadi sistem digital yang terintegrasi dan efisien. Mari manfaatkan Dandelion Bali dengan optimal demi mewujudkan Sabta Cipta Bupati Magelang kelima, melayani birokrasi nih menuju pelayanan publik yang prima dan efisien. Dandelion Bali, digitalisasi untuk pelayanan yang lebih baik. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman dandelionstripbali.magelangkap.go.id. Pengguna dapat login ke dalam sistem menggunakan username dan password yang dikirim melalui pesan WhatsApp setelah master membuatkan akun. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke halaman utama yang menampilkan ringkasan agenda hari ini berisi agenda kepala badan, sekretaris badan, dan agenda tiap bidang. Untuk masuk ke dalam dashboard, klik tombol dashboard di kanan atas. Dashboard utama menampilkan ringkasan agenda bidang dalam satu bulan, terbagi menjadi agenda hari ini, agenda besok, agenda minggu ini, dan agenda lain dalam bulan yang sama. Setiap kartu agenda dapat diklik untuk melihat rincian lengkap kegiatan tersebut. Fitur yang tersedia akan berbeda tergantung pada peran atau role pengguna. Sebagai master, pengguna memiliki akses fitur paling lengkap. Yang pertama adalah menambahkan agenda seluruh bidang. Untuk menambahkannya, master dapat klik pada tombol tambah agenda. Nantinya akan muncul off canvas di sebelah kanan. Master dapat memilih bidang yang terkait agenda tersebut dan mengisi rincian agenda lainnya. Jika sudah, klik simpan dan agenda akan tersimpan ke dalam sistem. Untuk melihat agenda yang telah berjalan maupun yang akan berjalan, klik tulisan pada lihat semua agenda. Maka pengguna dapat melihat agenda bidang tertentu maupun seluruh bidang dengan mengatur filtering yang ada di kiri atas. Pada menu setting, master memiliki akses untuk mengatur user, nama bidang dalam Bapeda dan Litbangda, list SKPD atau instansi yang ada, ruang rapat yang bisa dipakai, dan daftar link maupun nomor penting yang dapat dibagikan kepada seluruh pengguna. Untuk menambahkan user baru, klik pada menu daftar user, kemudian klik tambah user. Maka akan muncul form untuk memasukkan detail pengguna seperti role dan nomor WhatsApp pengguna yang aktif. Nomor WhatsApp ini sangat penting karena sebagai penerima pesan dari WA Gateway untuk mengetahui berbagai macam informasi. Jika pengguna sudah tidak aktif lagi atau berpindah tempat kerja, maka akunnya dapat dinonaktifkan dengan cara pada tampilan tabel terdapat kolom aktif. Klik saja pada tombol aktif nama pengguna terkait. Maka pengguna akan langsung nonaktif dan akunnya tidak dapat digunakan untuk login lagi. Jika ada kesalahan data,
Master juga dapat memperbaiki melalui tombol di dalam kolom aksi. Setelah tombol diklik, akan muncul form pengguna dan Master dapat memperbaikinya. Kemudian klik tombol simpan untuk mengupdate-nya. Untuk mengatur nama-nama bidang yang ada, Master dapat menuju ke menu daftar bidang. Untuk menambahkan bidang baru, klik pada tombol tambah bidang. Maka akan muncul form baru yang harus mengisi nama bidang, kemudian klik simpan. Jika nama bidang ada perubahan, klik tombol pada kolom aksi dan perbaiki nama bidang di form yang muncul. Kemudian, klik simpan. Selain itu, Master juga dapat mengatur list SKPD maupun instansi terkait yang dapat digunakan admin bidang untuk membuat daftar undangan dalam sebuah agenda. Untuk menambahkan data baru, klik pada menu daftar SKPD, kemudian klik tambah data. Masukkan nama SKPD maupun instansi terkait pada inputan yang tersedia. Kemudian, klik simpan. Maka data akan langsung terupdate dan dapat digunakan. Master juga dapat menambahkan daftar link maupun nomor penting yang sering digunakan seluruh pegawai. Untuk menambahkan data, pergi ke menu daftar link terkait. Kemudian, klik tambah link. Masukkan deskripsi, kemudian link atau nomornya, dan pilih jenisnya sebagai link atau nomor. Kemudian klik simpan. Maka data link atau nomor penting akan muncul di tabel. Pada menu daftar ruang rapat juga digunakan untuk mengatur ruang rapat yang dapat dipinjam. Untuk menambahkannya, klik tombol tambah ruang. Kemudian isikan nama ruang pada inputan dan klik simpan. Untuk mengeditnya, klik tombol pada kolom aksi dan perbaiki nama ruang, kemudian simpan. Selanjutnya, dari menu daftar agenda, Master dapat menambahkan agenda kepala badan, agenda sekretaris badan, dan mengelola peminjaman ruang rapat. Pertama, untuk menambahkan agenda kepala badan, klik pada menu agenda Kaban. Kemudian, klik pada tombol tambah kegiatan. Akan muncul sebuah form yang dapat diisi rincian kegiatan kepala badan. Jika sudah, klik simpan, dan rincian kegiatan akan langsung terkirim ke nomor WhatsApp pelaksana kegiatan yang dikirim melalui pesan. Jika ada data yang keliru, pengguna juga dapat mengubah maupun menghapus data tersebut dengan cara klik pada kegiatan yang akan diubah atau dihapus di dalam tampilan kalender. Maka akan muncul off canvas di sisi kanan dengan tombol edit dan hapus di dalamnya. Sama seperti sebelumnya, untuk menambahkan agenda sekretaris badan, klik pada menu agenda segmen. Kemudian klik pada tombol tambah kegiatan. Akan muncul sebuah form yang dapat diisi rincian kegiatan sekretaris badan. Jika sudah, klik simpan dan rincian kegiatan akan langsung terkirim ke nomor WhatsApp pelaksana kegiatan yang dikirim melalui pesan. Jika ada data yang keliru, pengguna juga dapat mengubah maupun menghapus data tersebut dengan cara klik pada kegiatan yang akan diubah atau dihapus di dalam tampilan kalender. Maka akan muncul off canvas di sisi kanan dengan tombol edit dan hapus di dalamnya. Selanjutnya, mengelola peminjaman ruang. Klik pada menu peminjaman ruang rapat. Kemudian klik pada tombol tambah rapat. Akan muncul sebuah form yang dapat diisi rincian rapat dan ruangan yang akan digunakan, termasuk dari SKPD atau instansi mana yang meminjam ruang rapat. Jika sudah, klik simpan, dan rincian rapat akan tersimpan. Jika ada data yang keliru, pengguna juga dapat mengubah maupun menghapus data tersebut dengan cara klik pada rapat yang berwarna hijau pada kalender sebagai tanda bahwa rapat terbentuk oleh pengguna yang sama. Maka akan muncul off canvas di sisi kanan dengan tombol edit dan hapus di dalamnya. Master juga mengelola kendali kepegawaian seperti kendali kenaikan pangkat dan kendali cuti tahunan. Untuk menambahkan data kenaikan pangkat, masuk ke menu kendali KP. Kemudian klik tambah peserta KP. Master dapat memilih nama pegawai serta menambahkan tanggal kenaikan pangkat terakhir dan kenaikan pangkat selanjutnya.
Menu ini digunakan sebagai reminder kepada pegawai terkait agar dapat mempersiapkan kenaikan pekat selanjutnya. Pada menu kendali cuti, master dapat menambahkan data cuti tahunan pegawai dengan klik tambah data cuti. Master dapat memilih nama pegawai, kemudian mengisikan tahun cutinya, jumlah cuti N2, N1, dan N, serta jumlah cuti yang sudah diambil. Setelah data tersimpan, maka data akan muncul di dalam tabel dengan kolom jumlah cuti yang bisa diambil dan jumlah cuti yang tersisa terhitung otomatis. Master juga mengelola kendali pemeliharaan kendaraan berupa kendali BBM dan servis serta kendali pajak kendaraan. Pada menu kendali BBM dan servis berisikan informasi mengenai penggunaan BBM kendaraan dinas. Untuk menambahkan data kendaraan dinas, klik tombol tambah data. Pada form yang muncul, isikan data sesuai kebutuhan, kemudian klik simpan. Maka data akan langsung terupdate di dalam tabel dengan jumlah pemakaian, sisa pagu real, dan sisa pagu batasan pagu telah terhitung secara otomatis. Untuk mengelola pajak kendaraan, master dapat masuk ke menu kendali pajak kendaraan. Pada menu ini terdapat dua filtering di sisi kanan atas, berupa filter tahun dan filter jenis. Untuk filter jenis berisi dua jenis pajak, yaitu pajak tahunan dan pajak 5 tahunan. Untuk menambahkan data pajak, klik tombol tambah data. Kemudian isikan data sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk memilih jenis pajak tahunannya atau 5 tahunannya. Setelah itu klik simpan. Maka data akan langsung terupdate pada tabel. Menu terakhir pada master adalah menu dataku yang berupa menu-menu untuk mengelola data yang penting pada Bapeda dan Litbangda. Yang pertama adalah menu struktur organisasi, yaitu tempat master dapat mengunggah berkas struktur organisasi Bapeda dan Litbangda setiap tahunnya agar dapat diakses oleh seluruh pengguna. Untuk menambahkannya, klik pada tombol tambah berkas. Isikan tahun dokumen, judulnya, dan pilih file yang akan diunggah. Klik simpan. Master juga dapat mengedit file atau menghapus melalui tombol pada kolom aksi. Master juga dapat mengunggah produk hukum maupun SOP melalui menu produk hukum. Untuk menambahkan berkas baru, klik tambah berkas. Kemudian isikan tahun, judul deskripsi, dan file yang akan diunggah. Klik simpan. Untuk melihat berkas milik bidang lain, gunakan fitur filtering. Untuk melihat detailnya, klik tombol pada kolom aksi. Maka akan terbuka detail dan dokumen terlampir yang bisa di-download. Menu dokumen bidang adalah menu untuk admin bidang, namun di master digunakan untuk melihat dokumen lainnya seperti infografis, kajian, dan dokumen dari bidang lain. Untuk melihat detail dokumen, klik tombol pada kolom aksi. Maka akan terbuka detail dan dokumen terlampirnya yang bisa di-download. Menu selanjutnya adalah menu pengumuman yang digunakan master untuk membuat pengumuman kepada seluruh pegawai. Untuk menambahkan pengumuman baru, klik tambah pengumuman. Pada form yang ada, isikan judul, isi pengumuman, dan jenis agenda untuk memilih kemana pengumuman ini akan disebar, yaitu seluruh pegawai, hanya kepada admin bidang, atau hanya kepada user saja. Kemudian, tentukan tentang waktu pengumuman akan berjalan. Klik simpan. Pengumuman yang terbentuk akan muncul dalam bentuk pop-up di dashboard pengguna sesuai rentang waktu yang sudah disetting. Selain itu, pengumuman juga akan dikirim ke semua nomor WhatsApp melalui WA Gateway. Dan yang terakhir adalah menu foto kegiatan. Ini adalah menu untuk admin bagian, namun di master digunakan untuk melihat foto-foto kegiatan yang sudah berjalan. Untuk melihat detail foto, klik tombol pada kolom aksi. Maka foto-foto yang telah diunggah dapat dilihat dan di-download oleh master. Sebagai admin bidang, pengguna berwenang mengelola agenda,
melakukan peminjaman ruang rapat, mengelola dokumen bidang masing-masing, serta membuat pengumuman internal. Admin juga dapat melihat data-data penting yang dikelola oleh master, seperti jadwal kepala maupun sekretaris badan, daftar pegawai, link dan nomor penting, kenaikan pangkat, cuti tahunan, serta kendali kendaraan. Fitur paling utama adalah menambahkan agenda seluruh bidang. Untuk menambahkannya, admin dapat klik pada tombol tambah agenda. Nantinya akan muncul off canvas di sebelah kanan. Admin kemudian mengisi rincian agenda dan peserta yang akan mengikuti agenda tersebut. Untuk jenis agenda ada 3 pilihan, yaitu internal jika agenda bersifat internal, luar daerah jika agenda bersifat pergi keluar Kabupaten Magelang, dan undangan jika agenda merupakan kegiatan dari SKPD maupun instansi lain. Jika sudah, klik simpan dan agenda akan tersimpan ke dalam sistem. Untuk melihat agenda yang telah berjalan maupun yang akan berjalan, klik pada tulisan lihat semua agenda. Maka pengguna dapat melihat agenda bidang tertentu maupun seluruh bidang dengan mengatur filtering yang ada di kiri atas. Selanjutnya, dari menu semua kegiatan, admin dapat melihat agenda kepala badan, agenda sekretaris badan, dan mengelola peminjaman ruang rapat. Pertama, mengelola peminjaman ruang rapat. Klik pada menu agenda ruang rapat. Admin dapat melihat ruang rapat mana yang sudah terpakai pada tanggal berapa saja. Untuk melihat detailnya, klik pada tiap card berwarna di tiap tanggal, maka akan muncul off canvas di sebelah kanan yang berisi detail kegiatan. Untuk menambahkan data peminjaman baru, klik pada tombol tambah rapat. Akan muncul sebuah form yang dapat diisi rincian rapat dan ruang yang akan digunakan. Jika sudah, klik simpan. Dan rincian rapat akan tersimpan sesuai tanggal yang diminta dengan warna hijau. Jika ada data yang keliru, pengguna juga dapat mengubah maupun menghapus data tersebut dengan cara klik pada card yang berwarna hijau sebagai tanda bahwa rapat dibentuk oleh pengguna yang sama. Maka akan muncul off canvas di sisi kanan dengan tombol edit dan hapus di dalamnya. Selanjutnya, untuk melihat agenda kepala badan, klik pada menu agenda kabar. Maka pengguna dapat melihat keseluruhan agenda harian kepala badan. Jika ingin melihat detail, klik pada kegiatan yang akan dilihat pada tampilan kalender. Maka akan muncul off canvas di sisi kanan yang berisikan detail kegiatan. Sama seperti sebelumnya, untuk melihat agenda sekretaris badan, klik pada menu agenda sekban. Maka pengguna dapat melihat keseluruhan agenda harian sekretaris badan. Jika ingin melihat detail kegiatan, klik pada kegiatan yang akan dilihat pada tampilan kalender. Maka akan muncul off canvas di sisi kanan yang berisikan detail kegiatan. Menu dataku yang berupa menu-menu untuk mengelola data penting pada Bapeda dan Litbangda. Yang pertama adalah menu struktur organisasi, yaitu tempat pengguna lain selain master dapat melihat data terkait dengan struktur organisasi. Untuk mendownload dokumennya, klik tombol pada kolom aksi, maka akan muncul sebuah pop-up yang berisi detail dokumen dan file dokumennya. Untuk mendownloadnya, klik tombol download pada frame dokumen. Admin juga dapat mengunggah produk hukum maupun SOP yang terkait bidangnya masing-masing melalui menu produk hukum. Untuk menambahkan berkas baru, klik tambah berkas. Kemudian isikan tahun, judul, deskripsi, dan file yang akan diunggah. Klik simpan. Untuk melihat berkas milik bidang lain, gunakan fitur filtering. Dan untuk melihat detailnya, klik tombol pada kolom aksi. Maka akan terbuka detail dan dokumen terlampirnya yang bisa di-download. Menu dokumen bidang adalah menu untuk admin bidang, mengunggah dokumen seperti infografis, kajian, dan berkas lain yang terkait dengan bidang masing-masing. Untuk menambahkan berkas baru, klik tambah berkas.
Kemudian, isikan tahun, judul, deskripsi, dan file yang akan diunggah. Klik simpan. Untuk melihat berkas milik bidang lain, gunakan fitur filtering juga. Dan untuk melihat detailnya, klik tombol pada kolom aksi. Maka, akan terbuka detail dan dokumen terlampir yang bisa di-download. Selanjutnya adalah menu foto kegiatan. Ini adalah menu untuk admin bagian mengunggah foto-foto kegiatan setelah agenda berjalan. Untuk menambahkan foto, klik pada tambah berkas. Kemudian pada form, pilih nama agenda yang akan diunggah fotonya. Pilih foto-foto yang akan diunggah, kemudian klik simpan. Jika ingin menghapus salah satu foto karena ada kesalahan unggah, klik tombol pada kolom aksi. Pada tampilan form di bagian foto akan ada tombol hapus. Klik pada foto yang ingin dihapus. Maka fotonya akan terhapus dari agenda tersebut. Menu selanjutnya adalah menu pengumuman yang digunakan untuk membuat pengumuman kepada seluruh pegawai. Untuk menambahkan pengumuman baru, klik tambah pengumuman. Pada form yang ada, isikan judul, isinya, jenis agenda untuk memilih kemana pengumuman ini akan disebar, yaitu seluruh pegawai, hanya kepada admin bidang, atau hanya kepada user. Kemudian tentukan rentang waktu yang akan berjalan dan klik simpan. Pengumuman yang terbentuk akan muncul dalam bentuk pop-up di dashboard pengguna sesuai rentang waktu yang sudah disetting. Selain itu, pengumuman juga akan dikirim ke semua nomor WhatsApp melalui WA Gateway. Terakhir adalah fitur Info Group, yaitu menu yang berisikan berbagai macam informasi penting yang dikelola oleh master. Menu pertama adalah daftar pegawai yang berisikan data-data pegawai di Bapeda dan di Pemda. Kemudian menu link penting yang berisikan daftar link penting yang sering dimanfaatkan seluruh pegawai. Seperti contohnya ada Sipgan, Like, dan e-kinerja. Cukup klik URL pada data yang dibutuhkan, maka website terkait akan langsung terbuka pada tab baru. Pada menu nomor penting, berisi nomor yang sering digunakan seluruh pegawai, seperti nomor call center, damkar, atau kantor BPBD. Pengguna cukup klik nomor yang dibutuhkan, maka nomor akan langsung tersalin dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Pada menu daftar cuti, pengguna dapat melihat jumlah cuti seluruh pegawai. Kemudian, di menu kenaikan pangkat, pengguna dapat melihat tanggal kenaikan pangkat milik sendiri maupun pegawai lain. Sama seperti menu lainnya pada menu kendali BBM dan servis, pengguna dapat melihat daftar penggunaan BBM tiap kendaraan dinas, tiap bulan dan tahunnya. Selanjutnya pada menu kendali pajak kendaraan, pengguna dapat melihat kendali pajak tiap kendaraan dinas. Untuk melihat jenis pajak tahunan maupun 5 tahunan, pengguna cukup memanfaatkan filtering di pojok kanan atas. Sebagai user, pengguna dapat melihat agenda bidangnya maupun bidang lain serta agenda pimpinan seperti kepala dan sekretaris badan. Pada tampilan dashboard, apabila user memiliki tanggal kenaikan pangkat selanjutnya, maka akan muncul di bagian atas seperti ini. Pada dashboard akan muncul agenda semua bidang. Untuk melihat detail agenda yang dibutuhkan, klik pada card agenda. Maka akan muncul off canvas di kanan layar yang menampilkan detail dari agenda yang dipilih. Jika agenda yang ingin dilihat tidak ada pada dashboard, maka klik pada lihat semua agenda. Akan muncul tampilan list agenda dalam bentuk tabel. Gunakan filtering maupun fitur pencarian untuk mencari agenda yang diinginkan. Klik tombol pada kolom aksi untuk melihat detail agendanya. Selanjutnya dari menu semua kegiatan, user dapat melihat agenda ruang rapat, agenda kepala badan, dan agenda sekretaris badan. Klik pada menu agenda ruang rapat. User dapat melihat ruang rapat mana yang sudah terpakai pada tanggal berapa saja. Untuk melihat detailnya, klik pada tiap card berwarna di tiap tanggal, maka akan muncul off canvas di sebelah kanan yang berisi detail kegiatan.
Selanjutnya, untuk melihat agenda kepala badan, klik pada menu Agenda Kabar. Maka pengguna dapat melihat keseluruhan agenda harian kepala badan. Jika ingin melihat detail, klik pada kegiatan yang akan dilihat pada tampilan kalender. Maka akan muncul off canvas di sisi kanan yang berisikan detail kegiatan. Sama seperti sebelumnya, untuk melihat agenda sekretaris badan, klik pada menu Agenda Sekban. Maka pengguna dapat melihat keseluruhan agenda harian sekretaris badan. Jika ingin melihat detail kegiatan, klik pada kegiatan yang akan dilihat pada tampilan kalender. Maka akan muncul off canvas di sisi kanan yang berisikan detail kegiatan. Menu dataku yang berupa menu-menu untuk mengelola data penting pada Bapeda dan Litbangda. Yang pertama adalah menu struktur organisasi, yaitu tempat pengguna lain selain master dapat melihat data terkait dengan struktur organisasi. Untuk mendownload dokumennya, klik tombol pada kolom aksi, maka akan muncul sebuah pop-up yang berisi detail dokumen dan file dokumennya. Untuk mendownloadnya, klik tombol download pada frame dokumen. Pada menu produk hukum, pengguna dapat melihat dokumen berupa produk hukum maupun SOP yang terkait bidangnya maupun bidang lain. Untuk melihat berkas yang dibutuhkan, gunakan filtering maupun fitur pencarian untuk menemukan berkas yang benar. Kemudian klik tombol pada kolom aksi. Maka akan terbuka detail dan dokumen terlampirnya yang bisa di-download. Menu dokumen bidang adalah menu untuk user melihat dokumen seperti infografis, kajian, dan berkas lain yang terkait dengan bidangnya maupun bidang lain. Untuk melihat berkas yang dibutuhkan, gunakan juga fitur filtering. Kemudian untuk melihat detailnya, klik tombol pada kolom aksi. Maka akan terbuka detail dan dokumen terlampirnya yang bisa di-download. Selanjutnya adalah menu foto kegiatan. Ini adalah menu untuk user melihat foto-foto kegiatan setelah agenda berjalan. Pilih agenda yang akan dilihat fotonya, kemudian klik tombol pada kolom aksi. Maka akan muncul pop-up yang berisikan nama agenda dan foto-foto kegiatannya. Untuk melihat lebih besar, klik kanan pada foto, kemudian pilih Open Image in New Tab. Maka foto akan terbuka di tab baru. Untuk menyimpan foto, klik kanan pada foto dan pilih Save Image As. Maka foto dapat di-download dan disimpan ke perangkat masing-masing. Terakhir adalah fitur Infoku, yaitu menu yang berisikan berbagai macam informasi penting yang dikelola oleh master. Menu pertama adalah daftar pegawai yang berisikan data-data pegawai di Bapeda dan Litbangda. Kemudian menu link penting yang berisikan daftar link penting yang sering dimanfaatkan seluruh pegawai. Seperti contohnya ada Sipgan, Like, dan e-kinerja. Cukup klik URL pada data yang dibutuhkan, maka website terkait akan langsung terbuka pada tab baru. Pada menu nomor penting, berisi nomor yang sering digunakan seluruh pegawai, seperti nomor call center, damkar, atau kantor BPBD. Pengguna cukup klik nomor yang dibutuhkan, maka nomor akan langsung tersalin dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Pada menu daftar cuti, pengguna dapat melihat jumlah cuti seluruh pegawai. Kemudian di menu kenaikan pangkat, pengguna dapat melihat tanggal kenaikan pangkat milik sendiri maupun pegawai lain. Sama seperti menu lainnya pada menu kendali BBM dan servis, pengguna dapat melihat daftar penggunaan BBM tiap kendaraan dinas, tiap bulan dan tahunnya. Selanjutnya pada menu kendali pajak kendaraan, pengguna dapat melihat kendali pajak tiap kendaraan dinas. Untuk melihat jenis pajak tahunan maupun 5 tahunan, pengguna cukup memanfaatkan filtering di pojok kanan atas. Setiap kali agenda baru dibuat, seluruh peserta menerima notifikasi otomatis melalui WhatsApp Gateway Diskominfo. Notifikasi berisi waktu, lokasi, dan kegiatan yang harus dihadiri,
ataupun berisi pengumuman-pengumuman penting, sehingga koordinasi berjalan lebih tertib dan efisien. Itulah langkah-langkah penggunaan aplikasi Dandelion Bali. Dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, seluruh kegiatan di Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dikelola lebih mudah, cepat, dan efisien. Melalui Dandelion Bali, koordinasi antar bidang menjadi lebih terbuka dan sinergis. Semua personil kini memahami kegiatan Bapeda secara menyeluruh, mampu memberikan informasi yang benar kepada pihak luar, dan bersama-sama mewujudkan semangat kolaborasi di lingkungan kerja. Transparansi ini menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab bersama, serta membangun organisasi yang lebih sehat, solid, dan efektif. Mari terus manfaatkan Dandelion Bali dalam setiap aktivitas kerja. Jadikan aplikasi ini sebagai pusat informasi, koordinasi, dan administrasi yang terintegrasi. Dengan Dandelion Bali, Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang melangkah lebih maju, menuju pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam implementasi inovasi ini. Bersama Dandelion Bali, mari kita wujudkan transformasi digital di lingkungan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Dandelion Bali, digitalisasi untuk pelayanan yang lebih baik.